Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobri Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu komik lokal lagi. Tapi kali ini agak beda, gue mau ngebahas satu short komik cetak yang berjudul Tomorrow I'm Going to End My Life karya Gambar Nana. Yes, ini adalah short komik, tipis banget. Walaupun tipis dan ringan, ceritanya tuh enggak. Tapi itu nanti, kita bahas yang lain dulu. Komik satu ini tuh merupakan komik indie lokal dan diterbitkan dengan menggunakan bahasa Inggris dengan label 18 ke atas. Kenapa 18 ke atas? Well, sudah jelas karena tema yang diangkat. Mungkin sebelum bahas isi bukunya, gue mau ngasih tahu kalau buku ini punya trigger warning. Kalian bisa pause aja mungkin. Kelihatan gak sih? Ya, di pause aja. Jadi sekiranya kalau topik yang diangkat kasih kalian trigger, mungkin bisa di skip aja, nggak apa-apa. Karena ini merupakan komik pendek dan sepertinya tema dan isi cerita yang diangkat bisa kalian tebak dari judulnya sendiri. Gue nggak usah jelasin lebih banyak lagi kali ya. Mungkin ngebahas ceritanya nggak perlu sedetail itu. Yang jelas kita akan ngikutin perjalanan kisah tokoh utama yang seperti judulnya mau mengakhiri hidupnya. Dia sudah mengatur semuanya, sudah direncanakan. Mungkin apa aja hal itu kalian bisa baca sendiri bukunya. Kalau gue jelasin nanti satu buku ke spoiler semua. Intinya satu hal terakhir yang harus dia lakukan adalah say goodbye. Dia say goodbye ke temennya yang udah lama gak ketemu. Kemudian dia ada nelpon saudaranya juga. Bagian ini sedih banget sih menurut gue. Ya, di saat dia udah siap gitu buat ninggalin segalanya, dia harus bisa nyembunyiin gitu. Maksud dan tujuan tokoh utama buat nelpon orang-orang ini tuh sebenarnya kenapa. Dan karena yang ditelepon nggak tahu, mereka tuh kayak yang, wah udah lama nih kita nggak ketemu, kita ketemuan yuk. Terus ada temennya yang lain yang, ingat nggak dulu kita punya janji gini. Aduh, kesalahan sih. Terus waktu dia nelpon saudaranya juga ada satu hal yang bikin gue kayak, aduh nyes banget gitu rasanya. Aduh, this video is a cry for help. Ya intinya dia nerusin satu hal terakhir ini gitu untuk menghubungi semua orang yang dia kenal dekat. Dan sampai satu titik di mana satu orang terakhir yang perlu dia hubungi, satu bos besar dalam cerita, yaitu ibu. Jangan khawatir, ini nggak spoiler karena di preview komik ini di sosial media dulu juga berhentinya juga sampai sini sih. Jadi masih aman. Gue nggak akan nyeritain setiap percakapannya, entah itu dengan temannya tadi, dengan saudaranya, atau dengan ibunya. Kalian bisa baca sendiri komik pendek satu ini. Yang jelas cerita berangkat dari sana. Karena menurut gue hal-hal tadi memang harus kalian baca sendiri, selain karena memang ini cuma komik pendek. Tapi itu juga yang bikin cerita tipis ini jadi berat banget gitu, dan dalam banget. Jadi gak adil kalau gue nyeritain semuanya ke kalian dan kalian gak punya experience apa-apa waktu bacanya. Yang jelas gue suka banget sama komik satu ini. Well, gue emang udah ngikutin Mbak Nana ini dari lama sih. Dan dari dulu gue mengenal karya-karyanya Mbak Nana ini gue kategorikan menjadi 3 kategori. Ini gue sendiri ya yang mengkategorikan, bukan dari siapapun, bukan dari Mbak Nananya juga. Ini gue yang sotoy-sotoyan aja. Yang satu adalah komik panjang. Contohnya mungkin ada Merah Putih Mas yang udah gue bahas. Kemudian ada Gastronomel juga, itu penerbit Koloni kalau nggak salah, tapi gue belum baca. Itu kategori pertama, komik panjang. Yang kedua adalah komik sosmednya dia yang isinya tuh lebih ngebahas soal isu politik atau pendidikan, budaya, hal-hal seperti itulah. Hal-hal yang positif banget. Itu juga yang pengen gue sampaikan ke kalian. Kalau kalian pengen feeds kalian dipenuhi dengan konten-konten komik yang positif gitu ya, yang membahas isu-isu penting yang memang harusnya kita tahu dan sebarkan gitu, follow aja IG-nya @gambarnana. Itu untuk kategori komik kedua. Di kategori ini tuh gue kayak nerima infografis dari isu-isu dan berita yang dibahas
dengan sangat ringan dan mudah banget buat dicerna. Dan mungkin kategori kedua ini merupakan tipe-tipe komiknya Mbak Nana yang paling sering gue konsumsi sih, karena emang cukup sering dia bikin komik-komik seperti ini. Dan ya, kalian cek aja di Instagramnya @gambarnana. Yang kategori terakhir adalah tipe-tipe komik yang isinya tuh curhat. Nah, komik satu ini tuh masuk ke kategori tadi menurut gue. Dan untuk komiknya Mbak Nana lain yang masuk ke kategori ini, yang gue yakin kalian juga tahu sih, karena sempet viral banget dulu, yaitu komik I Met My 10 Years Old Self, atau Aku Bertemu Diriku Saat Berusia 10 Tahun. Komik satu itu emang sempet viral banget sih dulu, dan banyak banget orang-orang lain yang bikin konten yang sama karena komik satu ini gitu, dengan experience mereka masing-masing dengan diri mereka saat berusia 10 tahun. Nah, walaupun mungkin kategori ketiga, kategori komik-komik curhatnya Mbak Nana ini nggak sebanyak kategori kedua, tapi somehow gue ngerasa lebih beresonansi gitu. Gue ngerasa jauh lebih dekat dengan komik-komiknya yang seperti ini, karena memang terasa personal banget. Dan nyampe, sesimpel itu, nyampe ceritanya. Nyampe banget malah. Jadi ya, gue sangat-sangat merekomendasikan buku satu ini, atau komik satu ini. Dia lebih banyak dijual di event-event komik lokal gitu. Tapi kemarin tuh sempat udah dibuka penjualan online-nya. Untuk detailnya kayak gimana, kalian bisa meluncur ke IG-nya Mbak Nana. Dan satu yang gue request ke kalian setelah kalian baca buku ini, kalian bisa dengerin podcast Komik Indo. Dia punya satu episode yang isinya kayak ngobrolin komik satu ini sama Mbak Nananya langsung. Nah, banyak banget tuh poin-poin menarik yang ada di sana. Gue sangat merekomendasikan podcast Komik Indo, terutama episode ini tentang komik ini. Banyak banget poin-poin yang gue suka banget di obrolannya mereka. Yang pertama adalah keputusan untuk menggunakan warna yang cukup minimalis sebenarnya di komik ini, yaitu hitam, putih, dan biru. Yang walaupun kalian gak belajar desain, kalian bisa dapat vibes-nya tuh gimana. Biru itu sedih dan sorrow, terutama untuk shade yang ini ya. Gak hanya sekedar itu, gue juga mengapresiasi keputusannya yang gak menaruh banyak warna di sini agar sorrow-nya tuh lebih dapet gitu, agar ceritanya yang ya cukup seperti ini tidak terdistraksi dengan warna-warna yang banyak. Itu gue suka. Terus gue juga suka perombakan ceritanya, karena ide satu ini sebenarnya udah pengen dikerjain sama Mbak Nana di tahun 2017 kalau nggak salah. Di episode itu dia nyeritain sih yang dulu konsepnya kayak gimana, dan dia merasa kalau mungkin nggak dulu deh, dan memutuskan untuk mengeluarkan cerita satu ini saat sudah benar-benar siap. Itu gue apresiasi juga. Sama ada satu poin lagi. Sisanya kalian bisa dengerin sendiri nanti podcastnya. Gue suka banget waktu Mbak Nana ngomong kalau setelah riset tentang hal ini dan dari pengalaman pribadinya juga, kalau sebenarnya orang yang pengen end their life gitu, sebenarnya tuh mereka nggak pengen meninggalnya, mereka nggak pengen matinya gitu. Mereka tuh lebih udah nggak pengen hidup aja. Dan itu satu feeling yang beda. Dan end their life adalah salah satu, satu-satunya jalan keluar mereka. Dan menurut gue feelings tersebut sangat berhasil ditangkap di komik satu ini. So ya, in case nggak kelihatan, gue sangat suka sama komik Mbak Nana satu ini. Gue sangat merekomendasikannya. Kalian bisa baca kalau punya kesempatan, tapi kalau memang isunya terlalu sensitif buat kalian, ya di skip aja, nggak apa-apa. Yang jelas gue mau say thank you buat Mbak Nana atas karyanya satu ini. Dia juga masuk nominasi beberapa penghargaan komik di Indo sih. Gue lupa dia menang apa enggak. Kayaknya menang yang di Peskom Bandung, tapi gue bisa salah juga sih. Yang jelas kalian bisa tenang lah, komik ini jaminan bagus karena memang sudah diakui di ajang penghargaan tadi. So ya, mungkin itu aja untuk episode review komik lokal kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.